Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada anak soleh solehah dalam mata pelajaran akidah akhlak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang gemar beramal soleh dan selalu berbaik sangka ya, atau berhusnuzon. Ada yang masih ingat materi tentang beramal soleh dan berbaik sangka? Ya, silahkan kalian buka kembali, baca kembali buku catatan kalian ya, tentang gemar beramal soleh dan berhusnuzon. Nah, hari ini kita masuk pada bab yang baru, yaitu tentang toleransi, respek, dan empati. Nah, ada yang tahu apa itu toleransi, apa itu respek, atau apa itu empati? Nah, untuk lebih mengetahuinya, silahkan kalian materi yang akan Ibu Aminah sampaikan. Silahkan siapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, pengertian toleran atau toleransi dikenal dengan sebutan asamaha atau tasamuh, yaitu sikap saling menghormati, menghargai, dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Nah, itu adalah pengertian dari toleransi. Sudah dipahami ya? Ya, semoga bisa paham ya. Selanjutnya, dalil nakli tentang toleransi itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwah al-wusqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul atau tali yang amat kuat, yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, itu adalah dalil nakli tentang toleransi. Nah, dari ayat di atas adalah tidak dibenarkan adanya paksaan ya. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik, penuh kebijaksanaan, serta dengan nasihat-nasihat yang wajar, sehingga mereka masuk agama Islam dengan penuh kesadaran dan kemauan mereka sendiri. Nah, apabila kita sudah menyampaikan kepada mereka dengan cara yang demikian, tetapi mereka tidak juga mau beriman, itu bukanlah urusan kita, melainkan urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jelas ya, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Kita wajib menyampaikan nasihat, menyampaikan kebaikan kepada orang lain, mau atau tidaknya ia menerima apa yang kita sampaikan, itu tergantung dari hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Nah, selanjutnya contoh sikap toleransi. Yang pertama, Islam mengajarkan menolong siapapun. Nah, jadi kita tolong menolong ya, bantu-bantu baik orang miskin, orang sakit,
maupun orang yang berbeda agama ya dengan kita. Bila ia manusia, maka dia adalah kita wajib membantu mereka. Kemudian menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama ya. Kemudian membangun dan memperbaiki sarana umum ya, seperti membangun jembatan, misalkan ada jembatan yang rusak, jadi sama-sama satu kampung, satu desa untuk memperbaiki jembatan tersebut. Nah, kemudian memperbaiki jalanan yang bocor, bolong-bolong, nah diperbaiki tanpa membedakan agamanya Islam, agamanya Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Jadi, ini adalah namanya toleransi. Kemudian membantu korban kecelakaan dan bencana alam. Ketika membantu, seseorang tidak ditanyakan apa agamanya. Nah, tapi terlebih dahulu kita bantu ya. Sesama manusia harus saling membantu dalam kebaikan. Nah, selanjutnya tentang respect ya. Jadi tentang toleransi tadi sudah selesai, selanjutnya adalah tentang respect. Apa sih itu respect? Nah, menurut Kamus Bahasa Inggris, kata respect diartikan sebagai menghormati, menaruh hormat, menghargai, menjunjung tinggi, mengakui, menaati. Nah, itu adalah menurut Kamus Bahasa Inggris. Respect adalah rasa hormat, namun bukan sekedar hormat saja, tapi juga hormat yang disertai rasa kekaguman. Respect itu bukan sekedar tertarik, ya, tertarik atau kagum karena hal-hal yang dilihat secara kilas saja. Tapi rasa respect itu rasa respect terhadap orang tertentu ya baru muncul setelah seseorang itu mengetahui pribadinya seperti apa, perbuatan orang tersebut seperti apa ya, agar kita bisa respect lebih dalam kepada orang tersebut. Misalnya, setelah berkenalan dengan seorang teman, kemudian dalam waktu tertentu menyadari bahwa ia ahli dalam suatu bidang, bisa jadi timbul rasa respect ya terhadap teman-teman tersebut. Respect tidak sama dengan rasa takut. Rasa hormat dan penghargaan adalah kasih sayang dan kesadaran bahwa diri adalah bagian dari sebuah masyarakat. Dalam hal ini masyarakat sekolah. Nah, jadi kesimpulannya adalah respect bisa dibagi menjadi dua, yaitu respect terhadap diri sendiri dan respect terhadap orang lain. Respect terhadap diri sendiri adalah rasa hormat dan kagum terhadap kemampuan diri sendiri. Sedangkan respect terhadap orang lain adalah rasa hormat, menghormati, serta mengagumi kepribadian orang lain. Jadi sudah paham ya, jadi respect itu ada dua. Respect terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, dalil naklinya tentang respect itu di dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
Nah, itu adalah dalil nakli tentang respect. Sedangkan dari hadis ya, hadis riwayat At-Tirmizi an Abdillah bin Amrin wa radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Nah, jadi dari Abdullah bin Amrin, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaannya orang tua, dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya orang tua. Ya, jadi jelas ya. Jadi ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua kita. Murkanya Allah juga terletak pada murka orang tua ya. Seperti kisah Malin Kundang ya, seorang anak yang durhaka kepada ibunya ya, akhirnya dikutuk ya atau diazab oleh Allah menjadi batu ya. Kemudian contoh sikapnya, sikap dari respect dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian lihat ya, kalian amati, yaitu yakin dan menghargai diri sendiri ya. Kemudian menghargai ide maupun gagasan dari orang lain. Kemudian mempertimbangkan bahwa orang lain itu sama bernilainya seperti kita. Nah, jadi kan menjadi pendengar yang baik ya. Jadi kita mendengarkan pendapat orang lain, pendapat teman-teman kita ya, jadi pendengar yang baik. Kemudian tidak mencampuri waktu dan privasi orang lain ya. Jadi tidak ikut campur dari dalam kehidupan orang lain. Jadi kita urus apa yang menjadi kehidupan kita ya. Selanjutnya empati ya. Nah, apa itu empati? Pengertian empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Nah, dalam istilah lain, empati itu dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantu ya. Nah, itu adalah pengertian dari empati. Nah, empati juga bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengenali, mempersepsi, dan merasakan perasaan orang lain. Karena pikiran, kepercayaan, dan keinginan seseorang berhubungan dengan perasaannya. Seseorang yang berempati akan mampu mengetahui pikiran dan kemampuan orang lain. Jadi, dengan kita berempati, maka kita akan masuk ke dalam dunianya orang lain tadi dan sama-sama merasakan apa yang ia rasakan, kesedihan yang ia rasakan. Kita juga turut merasakan kesedihan orang tersebut. Ya, itu adalah pengertian empati. Selanjutnya dalil nakli tentang empati. Di dalam surah Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, sedangkan hadisnya di dalam riwayat Muslim, mangkana fi hajati akhi fa innallaha fi hajati wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nah, barang siapa yang mencukupi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa melepaskan satu kesusahan yang dialami oleh seorang muslim, maka Allah akan menghindarkannya dengan satu kesusahan kelak di hari kiamat. Nah, itu adalah dalil nakli tentang empati.
Selanjutnya, contoh sikap empati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada contoh-contoh sikapnya yang bisa kalian lihat, bisa kalian amati. Yang pertama, membiasakan mengucapkan salam. Nah, salam merupakan doa. Dengan mengucapkan salam kepada saudara kita, berarti telah mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta di antara sesama muslim. Nah, itu adalah contoh sikap hati, membiasakan mengucapkan salam, kemudian memenuhi undangan. Jadi memenuhi undangan hukumnya sunnah muakkad, karena akan menyenangkan pihak yang mengundang apabila kita memenuhi undangannya dan mendatangkan rasa cinta dan persatuan. Hukum memenuhi undangan berlaku umum untuk semua jenis undangan, baik berupa undangan makan, acara lain, termasuk undangan untuk membantu atau menolong pihak yang mengundang. Kemudian mendoakan ketika bersin. Nah, ini adalah salah satu empati juga. Ketika kita mendoakan seseorang yang bersin, kemudian dia memuji Allah, maka kita wajib untuk menjawab dari bersin tersebut. Wajib pula bagi yang bersin menjawab doa tersebut. Nah, ini adalah contoh sikap-sikap empati. Kemudian sikap empati akan timbul apabila, nah ini yang bisa mengamati dalam diri kalian, apakah kalian itu sudah memiliki sikap empati atau belum. Nah, yang pertama, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi kita merasakan kesedihan yang dia alami. Kemudian mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Jadi kita bayangkan bahwa kita berada pada posisi orang tersebut. Kemudian menjadi orang lain yang merasakan, ya tadi. Jadi kita merasakan kesedihannya ketika terkena bencana, terkena musibah, atau orang tuanya sakit yang parah, ya. Bagaimana ketika hal tersebut ada, ya, atau menimpa kita. Nah, jadi kita masuk merasakan apa yang dirasakan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesama kita, peduli dan membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala juga sangat murka kepada orang-orang yang egois, ya, orang-orang yang sombong, orang-orang yang pelit untuk mengulurkan tangannya untuk membantu kesulitan orang lain. Kemudian perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara, nah ini adalah yang pertama, peka pada perasaan orang lain. Kemudian membayangkan seandainya aku adalah dia. Kemudian berlatih mengorbankan milik sendiri. Nah, kemudian membahagiakan orang lain. Nah, itu adalah perilaku empati yang bisa kita wujudkan. Nah, mungkin sudah habis yang akan Ibu sampaikan. Tadi kita sudah menyimak, ya, semua tentang toleransi, respek, dan empati. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, mencatat hal-hal yang penting yang Ibu sampaikan tadi. Semoga kita bisa menjadi orang yang toleran, kemudian respect atau menghargai orang lain, dan yang terakhir bisa menumbuhkan rasa empati, rasa kepedulian terhadap orang lain, ya, mudah membantu, mudah menolong kesulitan, kesusahan dari orang lain di sekitar kita. Demikian materi akidah akhlak pada bab yang terakhir ini, ya. Semoga kalian bisa pahami, bisa kalian amalkan. Ibu akhiri dengan baca billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.